saya Dwi Cahyo Seapian, berasal dari SMP Negeri 1 Sampit. Saya selaku CGP Angkatan 10 pada kegiatan pagi hari ini, saya dengan rekan saya akan melakukan coaching dalam supervisi akademik. Pada kegiatan observasi ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian yang tahap kedua ada observasi, dan tahap ketiga pasca observasi. Nah, pada kesempatan kegiatan pada pagi hari ini kami akan melakukan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan apa saja, Pak? Ini Pak, saya mau bertanya sama Bapak ya, mengenai masalah pembelajaran yang ada dalam kelas. Ketika saya mengajar di dalam kelas itu, saya banyak menemukan siswa sulit memahami pembelajaran pendidikan Pancasila. Siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, Bapak. Jadi pembicaraan kita hari ini mengenai masalah yang sering terjadi pada pembelajaran yang Pak Faisal sering lakukan di kelas. Jadi Bapak mau membuat satu pembelajaran yang menarik, gitu ya Pak ya? Baik, Pak. Untuk materi apa yang nantinya Bapak mau sampaikan pada saat observasi? Materi yang akan saya sampaikan nanti mengenai materi tentang tradisi, kearifan lokal, dan budaya nasional, Pak, sebagai jati diri bangsa, di mana nanti anak-anak diharapkan itu bisa nanti mengetahui warisan budaya bangsa Indonesia, yaitu motif batik. Yang sangat menarik ini, Pak, ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri Pak ya, Pak? Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran nanti siswa bisa mengetahui pelestarian tradisi, kemudian kearifan lokal dan budaya nasional itu sebagai jati diri bangsa, di mana warisan budaya nasional kita bangsa Indonesia itu adalah batik ya. Jadi anak-anak itu harus mengetahui berbagai macam motif batik yang ada di Indonesia. Kemudian apakah dari materi dan juga dalam pembelajaran itu Bapak sudah melakukan beberapa persiapan untuk sebagai pembelajaran yang menarik, Pak? Saya sudah melakukan persiapan ya. Yang pertama nanti pada saat pembelajaran nanti saya akan menyampaikan materi dengan jelas dan mudah sehingga anak-anak bisa mudah atau memahami apa itu materi tentang pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya nasional, yaitu batik ya. Kemudian nanti saya akan menjanjikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian apakah ada metode yang sudah dipersiapkan oleh Pak? Untuk metode nanti saya akan coba metodenya diskusi kelompok ya, Pak ya. Diskusi kelompok nanti anak-anak saya bagi dalam beberapa kelompok. Nanti untuk kelompok itu nanti setiap kelompok membuat motif batik di seluruh Indonesia dengan yang berbeda-beda. Kelompok 1, 2, 3 sampai 5 nanti motif batik yang berbeda-beda. Jadi dalam kelompok-kelompok itu nanti ada beberapa peran yang harus disesuaikan gitu ya. Apakah punya strategi dalam pembelajaran ini? Untuk strategi yang dipersiapkan ya, yang pertama yang jelas saya menyusun perangkat pembelajaran Pak yang lengkap ya dari RPP, kemudian berikan contoh nyata Pak, di mana nanti pada saat pembelajaran saya akan menayangkan sebuah film ya tentang tradisi, kearifan lokal, tentang batik sebagai budaya nasional Indonesia, sehingga siswa itu bisa tergugah untuk mencintai produk Indonesia yang salah satunya adalah batik. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu saya menyiapkan lembar kerja terdidik yang menarik untuk siswa. Oke Pak, baik.
saya rasa dari materi tujuan dan persiapan Bapak sudah cukup bagus dan mungkin sudah bisa membuat satu pembelajaran yang menarik. Lalu apakah dari materi, tujuan, kemudian persiapan yang sudah dipersiapkan baik metode ataupun strateginya, apakah ada perasaan kekhawatiran tentang pembelajaran nantinya? Apa? Perasaan khawatir itu pasti ada Pak ya. Ketika kita melaksanakan, ketika kita merencanakan segala sesuatu itu, pada saat nanti melaksanakannya, mengeksekusinya pasti ada saja hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, untuk itu nanti saya akan memperbaiki diri ketika selesai kegiatan pembelajaran. Nanti akan saya refleksi diri bagaimana agar pembelajaran itu bisa tercipta dengan bagus. Saya rasa itu sudah persiapan yang cukup matang untuk pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada. Lalu kira-kira kapan Pak waktu rencana untuk pembelajarannya? Untuk rencana nanti saya akan melaksanakan pembelajarannya pada tanggal 5 September Pak. Pada hari Kamis Pak, tanggal 5 September di kelas 8 di kelas 8 ruang 7. 8 ruang. Baik Bapak, menurut saya ini sudah cukup keren dan bagus, dan apalagi Bapak sudah mempersiapkan segala persiapan perlengkapan peralatan beserta metode dan strateginya. Mungkin itu juga sudah cukup menarik menurut saya, dan saya yakin nanti pada saat pembelajaran itu murid yang tadinya mungkin tidak fokus pada pembelajaran Bapak, mungkin dengan persiapan yang sudah Bapak lakukan bisa jadi murid bisa lebih termotivasi dan lebih aktif lagi. Maka Pak, ini semoga bisa terlaksana. Mudah-mudahan pembelajaran yang sudah Bapak susun itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke. Apakah ada lagi yang mau kita tanyakan? Saya rasa itu aja dulu Pak. Baik. Mudah-mudahan itu Pak ya, yang juga mungkin Bapak sudah menemukan satu metode pembelajaran yang mungkin bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran Bapak, dan harapannya adalah pembelajaran itu menarik dan berpusat pada murid. Mungkin Pak, ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak.
CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sampit. Kali ini pada sesi ini kami akan melakukan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan siang hari ini, terima kasih Pak Faisal sebelumnya sudah bisa datang dan Pak Wahyu sudah diskusi. Pada rangkaian kegiatan yang ketiga ini adalah merupakan tahapan pasca observasi. Baik, saya akan mulai. Selamat siang Pak Faisal. Selamat siang Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Faisal beberapa hari yang lalu kita sempat ketemu bercerita berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kelas. Terus kemudian Pak Faisal juga beberapa hari yang lalu juga sudah melaksanakan waktu pembelajaran yang sudah sesuai dengan persiapan dan beberapa materi yang sudah disiapkan. Nah, hari ini Pak Faisal kita melakukan pasca observasi, karena kita akan nanti berdiskusi dan bertanya jawab sehingga kegiatan yang sudah Pak Faisal lakukan sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Pak Faisal, bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan pembelajaran yang sesuai dengan persiapan dan metode yang sudah disiapkan? Alhamdulillah ya Pak Andi ya. Ketika kemarin saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya merasa sangat senang sekali karena anak-anak kemarin itu aktif ya dalam pembelajaran. Jadi yang sebelumnya Pak Faisal menemukan beberapa masalah ya, bahwa pembelajaran itu ada beberapa penelitian bagusnya, kemudian dengan beberapa persiapan metode yang disiapkan, siswa jadi menjadi lebih aktif, ya. Oke, Alhamdulillah ada peningkatan hasil ya. Kemudian kalau berikutnya bagaimana Pak Faisal sendiri menilai performa yang dilakukan Pak Faisal pada saat ini? Untuk menilai performa saya kemarin itu saya rasa masih belum terlalu maksimal ya. Memang masih ada perlu perbaikan untuk saya ya. Kalau boleh dibilang kalau boleh diberi nilainya masih begitu Pak. Ya, aku yang mau ditambah lagi gitu ya. Terus masih ada yang kurang ya. Terus menurut Bapak apa yang sudah baik dari paket pembelajaran? Yang sudah baik itu peran aktif siswa Pak. Pada peningkatan sedikit ya, kemarin itu dulu sebelumnya itu siswa jarang bertanya, kemudian ketika diskusi kelompok itu banyak anak siswa itu yang diam, gitu, aktif. Nah, sekarang pas kemarin praktek kemarin itu siswa banyak aktif, ya perubahan ya. Anak-anak yang dulunya nggak pernah ngomong sekarang bisa jadi ngomong Dengan perannya masing-masing. Iya, ya. Oke. Terus apakah dari praktek pembelajaran yang kemarin tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai? Alhamdulillah Pak, semua sudah terjadi. Iya, sebenarnya sudah terjadi. Nah, itu diskusi kelompoknya kan anak-anak membuat motif bagi diskusi kelompok. Alhamdulillah semua anak itu bisa membuat motif. Dari pembelajaran yang diharapkan juga sudah tercapai. Terus apakah dari praktek pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang perlu ditingkatkan menurut Bapak? Yang perlu ditingkatkan itu mengenai metodenya Pak. Metode pembelajarannya nanti untuk kedepannya nanti saya akan berusaha menggunakan metode yang lebih asik ya, lebih asik, lebih menyenangkan. Nanti siswa itu nanti pada saat mengerjakan tugas itu lebih aktif Pak. Jadi anak masih ada perlu ditingkatkan dari beberapa metode yang dari praktek pembelajaran sebelumnya. Terus apakah ada rencana selanjutnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran berikutnya? Rencana nanti ada nanti ya insya Allah nanti kedepannya nanti ya dalam penggunaan metode nanti saya akan menggunakan metode belajar sambil bermain Pak. Itu nanti aku sudah dalam masyarakat untuk kegiatan pembelajaran. Iya.
Oke, baik. Saya rasa itu merupakan satu langkah yang baik dari Pak Faisal untuk membuat supaya praktek pembelajaran di kelas itu murid menjadi bersemangat, kemudian murid menjadi memahami materi dengan baik dengan percobaan-percobaan pembelajaran yang berbasis bermain atau lagi. Dan kira-kira menurut Bapak apa rencana itu apa? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan coba biasa 1 minggu lah kira-kira. Ya. Baik. Yang terakhir yang mau saya tanyakan kepada Pak Faisal berkaitan dengan bagaimana menurut Bapak perasaan Bapak dengan adanya kegiatan coaching semacam ini. Alhamdulillah Pak, dengan adanya kegiatan coaching ini bisa menambah pengetahuan saya, dan yang kedua saya bisa mendeteksi diri ya bahwa apa kekurangan saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, apakah ada tambahan lagi? Tidak ada itu aja. Terima kasih Pak Faisal kesempatannya Sama-sama Pak. dan sarannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faisal dan Pak Dwi karena sudah melakukan itu di mana Pak Faisal sebagai coach dan Pak Dwi sebagai asessornya, yang mana ini adalah tindak lanjut daripada kegiatan observasi kelas kemarin yang kita dilakukan antara Pak Dwi dan Pak Faisal, di mana Pak Dwi sebagai asessornya. Alhamdulillah saya lihat bakalan coaching itu sudah waktunya bisa berjalan dengan baik, dan dari Pak Faisal pun lugas sekali dalam menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dwi satu siapa, di mana di situ arahnya tadi ya Pak Faisal juga menemukan bagaimana solusi-solusinya yang untuk membagi tadi untuk ke depannya pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, yang lebih interaktif lagi supaya peserta didik ibaratnya pembelajaran itu memang nantinya benar-benar peserta didik, karena harapan kita itu nanti ke depannya pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Jadi salah satunya yang berkelompok, memang itu yang sekarang yang sering berkelompok, sering mereka yang lebih banyak berperan aktif dalam pembelajaran, apalagi ini tentang PPKN Pak ya. Memang sering mereka harus sering sering mengutarakan, sering menyampaikan itu ya harus kritis memang peserta didik kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengalaman yang baru untuk Pak Faisal, dan ini juga mudah bisa mendorong Pak Faisal untuk cepat submit di CGP yang angkatan 12 ya Pak Faisal ya. Kami tunggu di angkatan 12 ya. Baik Pak Faisal, yang tadi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Untuk Pak Faisal ya. Kemudian saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih. Begitulah kegiatan rangkaian dari supervisi untuk akademi kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Faisal dan Pak Wahyu yang sudah berperan dalam kegiatan kali ini. Sekian, kita akan ketemu dengan kegiatan-kegiatan yang lain di ke depan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.